Oke, Mas Adi, melihat apa yang dinyatakan oleh Kaisang, ini niat serius atau jangan-jangan cek ombak aja? Kalau mendengar beberapa pengurus PSI beberapa waktu yang lalu, ini sepertinya bercanda ya, karena memang ada ketidakmungkinan yang bisa dijelaskan kepada publik, misalnya pada level elit yang selama ini berada di barisan Kaisang, itu kan ada kecenderungan tidak happy dan sangat kelihatan tidak mau menerima Anies sebagai bagian dari koalisi dengan Kaisang. Misalnya Partai Demokrat ya, jelas dia menolak ke Anies. Kemudian Projo yang kita tahu adalah replika dari politik Jokowi, jelas menolak Anies dan mendukung Ridwan Kamil. Begitupun dengan Gerindra, tak satu pun memention apalagi membuka pintu untuk Anies Baswedan. Dan bahkan Gerindra itu secara definitif mengusung Ridwan Kamil untuk maju dalam Jakarta. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya bisa dijelaskan bahwa pada level elit yang selama ini satu barisan napas dengan Kaisang, itu secara diametral berhadapan-hadapan dengan Kaisang. Maka saya termasuk yang sebenarnya melihat bahwa pernyataan Kaisang itu tidak terlampau serius. Karena ya orang-orang yang selama ini berada di lingkungannya Mas Kaisang adalah yang sebenarnya tidak akan menjadikan Anies sebagai partner. Itulah pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang mengatakan bahwa Kaisang yang ingin berpasangan dengan Anies Baswedan itu tidak serius dan hanya ya konteksnya hanya bercanda saja, dikarenakan tidak mungkin orang-orang yang di belakang Kaisang akan menerima kehadiran Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Mas sedikit kan tentang pilkada ini sudah ada gambaran belum nanti kira-kira mau pilih PRK atau... Ya mungkin ya ini ya biar sama-sama nyaman. Ini kan kebetulan ada ketua PSI Jakarta. Kemarin udah komunikasi dengan siapa aja? Baru dengan partai-partai di DPRD. Nanti ada ketemu lagi ya besok ya. Ada sama salah satu partai juga besok, tapi dari beliau bukan dari saya. Berarti komunikasi sama Anies mirip sama Kenapa? disandingkan. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. Di Pravi Jawa Barat semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Pak RK juga cukup bagus semua. Di Pravi Jawa Barat semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Mas, kita mah komunikasi dengan semuanya. tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak masuk dalam radar dan hanya ada nama Pak RK. Dan katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK itu Nggak masalah juga. Nggak masalah, kita nggak masalah. Balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Kita cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrannya siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak untuk maju? Meskipun belum dicalonkan, tapi Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Abis ini kemana lagi Mas Kaisang? Abis ini kemana lagi? Mau kemana lagi? Oh, balik ke Solo. Belusukan lagi. Balik ke Solo, balik. Ya, itulah tanggapan Kaisang ditanya mengenai persiapan pencalonan dan ternyata memang belum ada yang mencalonkan dan Kaisang menunggu kejutan di bulan Agustus. Lalu tanggapan Anies Baswedan bagaimana? Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Itulah jawaban Anies Baswedan yang muter-muter, ya tinggal mau atau tidak bersama Kaisang, tapi jawabannya ya seperti itulah. Itu ciri khas daripada Anies Baswedan. Setelah kemarin Pak Ganjar bilang bahwa PDIP tidak mungkin mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, akhirnya PKB mau mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan akan disandingkan dengan Kaisang. Gimana nih anak-anak Abah? Kecewa nggak kalau Anies Baswedan itu disandingkan dengan Kaisang? Dan kalau kecewa, anak Abah jangan bilang ya kalau Anies itu pengkhianat gitu, jangan ya. Soalnya masa
anak abah bilang sama abahnya sendiri pengkhianat, dosa tahu. Dan mungkin pendukung Kaisang juga kecewa kalau Kaisang ini disandingkan dengan Anies Baswedan. Dan saya yakin 100% ya, kalau Anies Baswedan dipasangkan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta, pasti akan kalah. Dan nanti kalau kalah, anak-anak abah kalau demo di depan KPU pakai kaos PSI pasti lucu ya. Mungkin ini Lucu yang ya. dinampakkan politik ya, politik untuk DKI Jakarta. Jadi Anies Baswedan disandingkan dengan Kaisang itu untuk memecah suara aja. Jadi ya saya yakin pasti kalah. Dan yang akan menang di Pilkada Jakarta pasti Ridwan yang Kamil. diusung oleh Gerindra. Yang diusung oleh Pak Prabowo pasti akan menang di Pilkada Jakarta. Ya, kalau nggak percaya, Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa itulah yang namanya politik, dan pada kenyataannya nanti Anies Kaisang kalah, dan ini adalah untuk menjawab keraguan masyarakat dan ya hanya untuk memecah suara. Lalu bagaimana tanggapan PKS mengenai duet Anies Kaisang? Kita tunggu jawabannya ya. Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini buka suara mengenai wacana duet Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024. Jazuli menegaskan bahwa PKS memiliki tim khusus yang bertugas menentukan kandidat yang akan didukung oleh PKS. Pak Anies dengan Kaisang, Bapak melihatnya cocok nggak sih Pak? Kan saya nunggu proses, Neng. Jangan dibilang saya harus. Nanti kan kalau di PKS ini penentuannya bukan personal. Jadi ada tim khusus. Jadi masalah apa ya? Komunikasi kan mungkin saja. Nah, kerjasama kan harus ada keputusan institusional, bukan keputusan dan pendapat pribadi. Ya kan? Itulah Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang membuka suara mengenai terkait duet Anies Baswedan dan Kaisang yang menurutnya belum menjadi suatu keputusan. Lalu bagaimana tanggapan Gibran terkait pasangan Anies Baswedan dengan adiknya Kaisang? Mas minta tanggapan sedikit Mas terkait Kaisang yang dipasangkan sama Pak Anies. Bagus, itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Jawaban Kaisang ketika ditanya apakah sudah mendapatkan izin dari orang tua, yakni Presiden Jokowi, dan ini jawaban Kaisang. Sama Pak Anies diizinin Pak Jokowi. Memang saya perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Dengan Pak Anies itu dan Pak RK. Apa? Dengan Pak Anies itu Pak RK. Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus ya. Sejak kapan keluarga ini belak-belakan soal pencalonan? Ini kan cuma skema untuk mengalahkan Anies karena elektabilitasnya paling tinggi. Kalau ini kejadian, Anies bakal dicap sebagai pengkhianat dan pendukung dinasti Jokowi. Ya kalau udah gitu pasti kalah lah di Pilgub DKI. Kalau udah kalah, pendukung 02 makin rame tuh bilang, nah terbukti kan, anaknya Jokowi juga bisa kalah. Jadi semua ditentukan oleh rakyat. Jadi dinasti Jokowi itu nggak ada. Nah gitu jadi skemanya. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Oh begitu skenarionya. Jadi Anies Kaisang dipasangkan hanya untuk ya menutupi begitu ya atas keputusan MK dan MA, dan untuk memenangkan Ridwan Kamil, dan hanya untuk memecah suara begitu toh.